Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roni Timotius. Saya dari Prodi Ilmu Hukum UP BJJ Universitas Terbuka Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, tentang topik perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Oke, baik, sebagai pendahuluan, Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, Pancasila tidak muncul begitu saja. Ia lahir melalui proses panjang sejarah perjuangan bangsa yang terus berkembang dari masa ke masa. Melalui sejarah itu, kita bisa memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dijaga, diuji, bahkan kadang diselaraskan, namun selalu menjadi pegangan bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk belajar dari perjalanan tersebut agar kita tidak kehilangan jati diri dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. Masa awal kemerdekaan, yaitu tepatnya pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia resmi merdeka. Tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Namun, masa awal kemerdekaan tidaklah mudah. Bangsa Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda dan berbagai pemberontakan. Dalam masa ini, nilai persatuan dan kemanusiaan sangat kuat terlihat, di mana rakyat bersatu tanpa memandang suku dan agama, berjuang bersama demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat, atau sering kita dengar dengan sebutan RIS, yaitu tepatnya pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Setelah Konferensi Meja Bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun pada sistem ini justru memunculkan perpecahan dan konflik di berbagai daerah. Karena itu, para pemimpin dan rakyat akhirnya bermusyawarah dan sepakat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat kuatnya nilai persatuan Indonesia dan kerakyatan dalam musyawarah untuk mufakat. Bangsa Indonesia memilih bersatu kembali karena sadar bahwa perpecahan hanya akan melemahkan negara. Kemudian masa demokrasi terpimpin, yaitu tepatnya tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem demokrasi terpimpin pun dimulai. Pancasila dijadikan sebagai ideologi pemersatu bangsa. Namun sayangnya, dalam praktiknya kekuasaan politik mulai terpusat pada presiden. Walau semangat membangun bangsa tetap tinggi, nilai kerakyatan dan demokrasi mulai menyempit. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kekuasaan tidak dijalankan secara bijak, nilai Pancasila bisa kehilangan maknanya. Selanjutnya masa Orde Baru, tepatnya tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, program keempat, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Setelah kejatuhan Soekarno, Soeharto berkuasa dan bertekad meluruskan kembali Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan menjalankan program keempat, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Namun, pada kenyataannya Pancasila sering digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, sementara kebebasan rakyat dibatasi. Nilai keadilan sosial memang tampak dari pembangunan ekonomi, tapi nilai kerakyatan dan kebebasan berpendapat belum sepenuhnya terwujud. Dan yang terakhir, masa reformasi, itu tepatnya pada tahun 1998 hingga sekarang.
demokrasi dan kebebasan berpendapat mulai tumbuh. Pancasila kembali dimaknai sebagai nilai moral dan ideologi terbuka, bukan alat politik. Bahkan kini dibentuk BIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Di masa ini kita bisa melihat nilai kerakyatan dan keadilan sosial semakin dihidupkan, walau tantangan zaman juga semakin besar. Baiklah teman-teman, pelajaran yang dapat diambil dari perkembangan Pancasila dari masa ke masa bukan menjadi 3 bagian. Yang pertama, Pancasila selalu relevan di setiap masa. Dan yang kedua, persatuan dan gotong royong adalah kekuatan bangsa. Dan yang ketiga, itu demokrasi harus dijaga, tidak disalahgunakan. Dan relevansi bagi generasi muda, yaitu saya rangkum menjadi 2. Yang pertama, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Dan yang kedua, menjadi generasi kritis, toleran, dan cinta tanah air. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada kesempatan ini, dari perjalanan sejarah tadi, kita bisa belajar bahwa Pancasila adalah ideologi yang hidup dan dinamis. Ia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan zaman. Kadang Pancasila disalahartikan, namun semangat dan nilai-nilainya selalu menjadi pedoman bagi bangsa ini. Sebagai generasi muda, kita perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghargai perbedaan, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, dan terus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita sebagai generasi muda yang berjiwa Pancasila. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.